wa ala alihi wa sahbihi wa wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Punten kula boten saged nggih basa krana batas menika wau. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengumpul di masjid dalam rangkaian suatu kegiatan yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathahumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah penduduk suatu kampung, suatu negeri mau berkumpul di rumah di antara rumah Allah di menika masjid, lajeng di dalamnya membaca Al-Quran dan mempelajari isinya di menika majelis ilmu, maka Allah akan berikan ketenangan hidup, sakinah. Kemudian Allah akan berikan ghasyiatul rahmah, berikan rahmat, berikan kemudahan hidup, jauh dari masalah, hidayah, wa hafathumul malaikah, dan Allah akan mengirim malaikat untuk menjaga panjenengan semua. Pada karallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang ada di dekatnya, dan para malaikat ketika mendengar nama jenengan itu disebut, maka malaikat akan mendoakan panjenengan, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang masih mau bermajelis ilmu itu, dan ampunilah dosa-dosanya. Dan tidak cuma sampai di situ, Bapak Ibu dirahmati Allah, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan dalam riwayat yang lain ikut mendoakan, memintakan ampun buat mereka yang mau bermajelis ilmu. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya majelis ilmu di suatu kampung agar menjaga masyarakatnya dari kekeliruan yang tidak disadari. Terus kalau masjid itu namin di sholat niku kirang maksimal. Berapa hari yang lalu kalau isi pengawasan dan tipes dan Solo mriko niku nggih atus niki dados kumpulan dari beberapa masjid yang tergabung dalam LP2A. LP2A panjangan ini. Niku binaane Depak. Nah, niku Pak Ketua LP2A nya sampun sepuh. Niku ngendikan ten kula, kalih nyuting kula. Zaman biyen Mas, kowe mungkin rong lahir ya niku. Ku ning Tipes iku enek masjid jenenge Masjid Al-Huda. Ning Masjid Al-Huda pas Ramadan aku taroyan. Ora adoh kok kono. Do nyanyi genjer-genjer. Padahal Bapak Ibu dirahmati Allah, piyayine sami-sami wong Jawa, sami-sami irunge pesek, kulite coklat, sosok rada ireng. Nah, kenapa kok berbeda jalan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah sendiri yang menyatakan, tak cepake dalan takwa, tak cepake dalan dosa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih akan memilih jalan takwa. Waqad khaba man dasaha, dan rugilah orang yang hatinya kotor. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid jenengan niki disebut Al-Furqan karena Al-Furqan itu maknanya membedakan jalan yang jelek dan jalan yang baik, jalan hak dan jalan batil, jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Sehingga agar kemudian benar-benar memenuhi aspek namanya, maka harus diusahakan dengan bermajelis ilmu. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwasanya talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang namanya majelis ilmu itu penting, wajib buat seorang laki-laki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman. Karena dengan ilmu jenengan akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan tanpa ilmu jenengan akan gelap mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Sehingga kalau dalam konteks Ramadan Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran
Yang Al-Quran itu fungsinya dari ayat ini ada 3. Yang pertama yaitu hudan, yaitu petunjuk, dan bahkan petunjuknya linas buat mereka yang ngaku sebagai menungso. Sehingga manusia manapun yang mengambil itu jadi petunjuk, jadilah dia orang beriman. Tapi kalau kemudian tidak mau, ya jadilah orang kafir. Wa bayyinatin minal huda, dan di situ ada juga penjelasan dari petunjuk itu wal furqan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita urai satu-satu. Fungsi yang pertama yaitu sebagai huda. Al-Qur'an disebut sebagai petunjuk yang sempurna bagi manusia. Untuk apa? Untuk mengenal Rabb-nya. Rabb-nya niku sinten nggih? Allah. Saniki kula tanget niki survei. Sing mriki men sing nom. Allah ten pundi, Mas? Inggil pundi? Inggil niki napa inggil? Soalnya ngeten jenengan gadah putra, gadah garwa. Niku nek ditekoki nggih kedah cetha jawabane. Pak, putrane jenengan ten pundi? Ning omah, Mas. Sing apa, Pak? Turu. Tenane tenan mau bar tak tili yo. Clear. Niku anak kita. Istri nggih ngoten, Pak, garwa jenengan ning omah lagi ngopo? Masak. Tenan. Yakin. Kalau ketika panggil ten peken ora mungkin wong aku mau mrene bojoku jek ning omah. Yakin kita. Nah, jenengan yakin kalih Gusti Allah? Nah, kula tangleti. Gusti Allah ten pundi, Mas? Ning ndi, Mas? Ten Injil terus. Injil pundi? Ndak apa-apa, ini jawab sak ngertos jenengan. Makanya ini kan dikatakan disebut hudan untuk menunjukkan buat kita. Yang pertama kewajiban kita yaitu mengenal Allah. Nah, mengenal Allah niku sing paling gampil niku sik dhewe niku. Gusti Allah niku ten pundi? Wis, Injil sik. Jenengan di ten pundi? Ten langit. Ya Injil langit jenengan. Cedhake ngati. Pun. Nggih, jenengan. Sami. Niki idem mriki niku idem mriku. Menika idem pundi? Niki napa mriki? Ten pundi? Di Ares. Jenengan? Di Ares. Di Aresnya. Oh nggih, menika. Sing pundi, Dik? Sami sing di iki enten tiga lho jawabane. Sami sing pundi? Nen? Sing nika riyen. Sami kulon apa sami? Sing kalih niki. Sami Mas Sugimo. Ya, nek kula mboten hafal namine. Ten sami sing pundi, Dik? Padha sapa ngono lho. Padha sapa? Wah, sami kadari. Oke, siap. Jenengan? Oke, jenengan? Ten jiwa. Tadi sampai kalian mriki. Mriko. Ten ati sampai kalian mriki. Berarti jawabane enten telu nggih. Jenengan, Pak. Nggih, ten ati, jenengan? Ten raos. Nggih. Niki Gusti Allah setunggal napa tiga to? Tunggal to? Nah, kados sapa lho putra jenengan ten pundi ten griya. Mboten kula mawon panggihan sapin. Lho, ora kaya dudu anakku. Memang kaya rada mirip kaya anakku, nek dudu anakku. Wah, jenengan sudah memastikan nek putra jenengan niku ten dalem kan ngoten to. Nah, Gusti Allah niku setunggal gitu, mboten telu kados agama menika atau sanes menika to. Nah, karena Allah itu satu, pasti tempatnya satu, tidak mungkin tiga. Mungkin enten pengawasan itu, ya ini sing terlebet ngene enten kalih dosa. Jawabannya enten 10 macam. Padahal Gusti Allah setunggal. Nah, sing bener Gusti Allah ning ndi, Mas? Niki resume mawon nggih. Resumenya nggih. Jenengan sak menika lenggah ten bumi. Ten Injil jenengan niku namine langit dunia atau langit yang pertama. Allah paring pangandikan walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Tak kei langit dunya kae, tak kei bintang-bintang dienggo bandhem setan. Lah setan ngopo dibandhem mergo didatangi menungso. Menungso sinten sing datangi setan niku dukun, tukang ramal, wong ora normal. Nah, mereka datang kepada syaitan naik ke atas untuk mencuri berita. Nah, di situ kemudian Allah melempar dengan bintang-bintang. Niku namine langit dunia, langit satu. Berarti ten niku enten bintang, enten
enten matahari, enten bulan, enten macam-macam. Nah, ten mriku berdasarkan hadis Isra Mi'raj di situ ada Nabi Adam. Di atasnya niku langit 2, di langit 2 niku enten Nabi sinten? Ini anggere Isra Mi'raj ten iki di pengawasan paring pengawasan mboten. Enten Nabi sinten? Nang langit 2. Nabi Isa kalih Nabi Yahya. Nah, lajeng langit 3 enten Nabi Yusuf. Langit 4 adalah Nabi Idris. Langit 5 ada Nabi Harun. Langit 6 ada Nabi Musa. Langit 7 ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar semende ten suatu bangunan namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur niku tiap hari masuk 70.000 malaikat dan keluar dari situ, dan yang masuk dan keluar tidak pernah kembali. Baitul Makmur niku jejeke Ka'bah, sehingga nanti sebagian ulama nyebut Ka'bah para malaikat. Nah, ten inggile Baitul Makmur niku enten Sidratul Muntaha. Sidrah niku tegese tanduran bidara. Sidrah niku bahasa Indonesiane tanaman bidara. Ning ten mriko ageng godhonge gede-gede, wohe gede-gede, saking gedene Jibril alaihi salam kali Nabi Muhammad SAW dumugi mriku. Niku Jibril kembali dalam bentuk aslinya, menampakkan diri dalam bentuk asli niku namun ketinggal alit. Nah, Nabi Muhammad SAW sampai situ bersama dengan Jibril untuk mengambil perintah sholat, gitu. Nah, kemudian wa indah jannatul ma'wa tan sebelah niku enten surga. Nah, surga ingkang sak mangke jenengan lenggahi niku wonten ten mriko. Surga niku sumebar kados bintang-bintang, sing paling tengah paling dhuwur namine Firdaus. Nah, mungkin sak ngandhap-ngandhape niku itu surga. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, di atasnya itu semua ada kursi Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Zaman dulu kalau sudah dikatakan seluas langit dan bumi, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, sami'na wa amanna, kami dengar, kami imani. Ning Nabi mengantisipasi orang-orang kayak kita sing penasarane pol, maksudnya gedene kaya ngopo. Makanya Nabi paling mengandikan bahwasanya kursi Allah itu kalau dibandingkan dengan langit di bawahnya niku kados ali-ali didekek ten tengahe padang pasir. Kinten-kinten ali-ali ini ketinggalan apa mboten? Mboten. Nah, yang jadi padang pasir ini kursi Allah, yang jados ali-ali niku langit ten ngandhapi sak ngandhap-ngandhapi. Nah, ten langit niku padahal semua langit niku dipenuhi malaikat. Tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari kecuali ada malaikat yang bersujud memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kursi Allah mawon sudah segede itu dan langit niku namun sekecil itu sebandingane niku ali-ali ten tengahe padang pasir. Padahal awake dhewe niku ten langit donya mengke enten bumi. Ten bumi niku mengke enten benua Asia, lajeng enten Indonesia, lajeng enten Jawa Tengah, enten niki napa Sukoharjo gitu. Oh, Klaten, Klaten to. Klaten terus napa? Wonosari. Wonosari kelurahan napa? Kingkang. Napa? Kingkang. Kingkang. Kelurahan Kingkang dusun Tegal Pare. Terus enten masjid pinten niki? Sekawan. Nah, sekawan terus enten setunggal namanya Al Furqon. Enten jenengan. Jenengan niku gede napa cilik berarti? Cilik biangat, cilik mentik. Cilik mentik betik. Lah nek betik Allah yang mengatakan wa qul lil ibadi syukur, hambaku sing bersyukur iki sithik. Berarti akeh wong mboten syukur. Berarti banyak orang niku betik cilik betik-betik. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku nembe kursi Allah sainggilipun wonten toya. Wa kana arsyu 'alal ma, dan ars Allah di atas air, di atas toya niku. Nembe di atas toya niku enten ars Allah. Nah, ars Allah dibandingke kalih langit, dibandingke kalih kursi Allah tadi niku bandingane kados cincin di tengah padang pasir. Sing dados ali-aline niku kursi Allah, sing dados ars Allah niku padang pasir. Berarti awake dhewe tuwambah cuwilik, Pak. Cuwilik banget. Saking cuwiliknya Allah sampai mengatakan di dalam Quran surat Fatir, ya ayyuhan nas, menungso kabeh antumul fuqara'u ila Allah, kowe kabeh iki wong fakir di mata Allah.
orang niku kalau ndak punya duit niku ada dua, orang miskin atau fakir. Miskin niku tesih gadah penggawean ning hasilnya kirang. Nek fakir niku wis ra nyambut gawe kebutuhane kuwi. Nah, awake dhewe semuanya dari yang sugih sampai sing ra duwe niku Allah sebut fakir. Pramila nek misalkan donya niki enten piyai kang paling sugih namine Elon Musk. Duite niku berapa bulan yang lalu niku kula maos berita niku 12.000 triliun. Nah, niku nek dienggo nguripi sak Indonesia niku saged 3 tahun dugi 4 tahun. Niku Allah sebut semuanya kamu ini orang-orang yang fakir. Kenapa? Ya karena sepele banget, kecil banget. Tapi ya tadi itu cilik betik-betik dan wis midap-midap ini. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara ila Allah. Kemudian Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Makanya Allah tidak mau sama orang-orang sombong. Allah tidak mau dengan orang-orang sombong. Karena wis sudah cilik kemaki ngopo ndak kemaki. Dan sombong niku napa? Sombong niku batarul haq wa ghamdun nas. Nek ada kebenaran dia nggak mau dengar, sama suka meremehkan orang lain. Jadi sombong niku mboten soal rasukan saya, kendaraan saya mboten. Tapi sombong itu parameternya dua. Begitu ada kebenaran dia nggak mau dengar, terus diwacake ayatnya, diwacake hadisnya, ra gelem wis gak dalil-dalilan wis gitu kan. Atau kemudian yang kedua dia menghina orang lain, meremehkan. Kowe iki sapa pangkatmu apa ngandani aku. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berada di atas itu semua. Allah berada di atas itu semua dan tidak butuh dengan di bawahnya. Dados Allah niku mboten di ares tapi di atas ares, dan Allah tidak butuh dengan yang di bawahnya. Allah sendiri yang menyebutkan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah Ar-Rahman itu di atas arsy beristiwa. Istiwa niku nek secara bahasa itu artinya ngelenggai, jumeneng, menempati secara bahasa. Tapi untuk kasus Allah, istiwanya Allah disebutkan oleh Imam Malik bahwasanya al-istiwa'u maklumun. Istiwa secara bahasa maknanya kita sudah tahu itu. Wal kaifiyatu majhulun, bagaimana Allah istiwa di sana tidak ada orang tahu. Kenapa? Karena manusia paling mulia dan malaikat paling mulia. Nah, manusia paling mulia Nabi Muhammad, malaikat paling mulia Jibril alaihissalam itu hanya bisa naik sampai Sidratul Muntaha. Padahal di atasnya tadi masih ada kursi, masih ada air, masih ada aras. Tidak kelihatan, sudah gelap di sana. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita sudah tidak tahu di sana, maka kalimat berikutnya wal imanu bi wajibun, mengimani Allah di sana itu wajib. Kenapa? Karena ada 7 ayat yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah niku wonten ten atasnya, ten inggile aras. Kemudian kalimat terakhirnya Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan bagaimana Allah di sana itu sebuah kekeliruan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dari sana dengan maha agung dan maha besarnya lalu menurunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an tadi diturunkan di bulan Ramadan dan disebut sebagai hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sehingga agar Al-Qur'an ini bisa jenengan terima sebagai hudan, petunjuk, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk, dan al-furqan jenengan kedah nglampahi majelis ilmu. Jenengan tidak akan bisa mendapatkan sisi petunjuknya kalau jenengan tidak mempelajari isinya. Nah, mempelajari isinya kedah wonten majelisipun, kedah wonten gurunipun. Sak mangke wonten piyai niku maos Quran piyambak. Terjemahane diwaca piyambak, dipahami piyambak, tidak berusaha mencari referensi yang baik dan benar, tafsir yang baik dan benar. Akhirnya kesimpulannya, aku iman karo Quran, gak iman karo hadis. Ngoten niku. Itu namanya kelompok ingkar sunnah. Lah kula nanti ditanglet ngoten niku, kula jawab, nek jenengan gak ngandel kalih hadis, pripun jenengan ajeng salat? Wonten Quran niku tata cara salat secara rinci, detail, komplit.
sak wacanane niku mboten enten nggih namung rukuk, sujud mboten mawon. Tentang berapa rakaatnya ndak ada, tentang bacaan di dalamnya ndak ada. Jenengan ndak bisa sholat dengan sempurna. Bahkan tuh, nek jenengan tetap ngeyel dengan keyakinan jenengan, ini termasuk orang sombong juga. Maka niki nggih namung napa istilahnya? Namung unek-unek kula. Nek jenengan tetep boten ngandel kalih hadis niku, nggih sak mangke jenengan nek sedo mang mlebet piyambak ten kuburan. Mang siram-siram piyambak, mang ngangge kafan piyambak, mang salat jenazah piyambak. Lajeng mang mlebet piyambak ten kuburan. Lah ngono Mas. Lah mboten enten ten Quran. Tata cara napa pulasara, mempulasara jenazah itu enggak ada di dalam Al-Qur'an. Kudu dikafani pirang lembar enggak ada, kudu di pripunke napa tiyang lahate niku mboten enten. Makanya Bapak Ibu dan Rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ayat-ayat yang menyatakan kita harus mengimani dua yaitu Quran dan Sunnah niku banyak. Allah Subhanahu wa taala paling ngantikan di dalam Al-Qur'an, "In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Nek kowe ngaku tresno nang Gusti Allah melu aku sinten Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad lewat mana ya? Lewat sabdanya, lewat hadisnya. Kemudian nanti dalam ayat yang lain, "Wa atakum rasulu fakhuduhu wa man nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi itu perintahkan ikuti, apa yang dilarang tinggalkan. Nanti enten niku pengawasan ngendikane enten. Yo kowe nek teko arahku hukume mangan kirek segawon. Golek ana ning Quran, nek ana tak haram nek gak ana aku gak wani haramke. Nah berarti halal, aku yo gak wani ngalalke. Nah berarti jenengan kersa aku yo moh gitu. Lha pripun sing bener? Wis pokoke ngono gitu. Nah, delalan iku sing dikeken goleki yo ora pati dong gitu kan. Goleki ra ketemu gitu kan. Berarti mboten enten. Ora enek kok. Ya wis to. Akhirnya napa? Ten Solo bakul sengsu kata, enten 45 Pak. Bakul sengsu ngertos sengsu? Sengsu. Tong seng asu niku lho, Pak. 45 warung, Pak. 45 kleru. 45 warung. Dan niku sing ngoro mriku mboten wong kafir kabeh, ya wong Islam barang, sosok nggih. Mungkin bar pengawasan ten pundi mlampir niku. Dalile niku wae gak ono ning Quran. Lho, saiki nek ngangge rumus ngoten niku, berarti jenengan mboten angsal to. Dahar napa niku? Sego pecel. Emang goleki sego pecel ten Quran enten mboten? Enten, tempe gembus enten mboten? Mboten enten, Pak. Nah, makanya Bapak Ibu dan Allah, kaidahnya enggak begitu. Quran menyatakan, "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa man nahakum anhu fantahu." Yang diperintahkan Nabi itu ikuti, yang dilarang tinggalkan. Nah, Nabi Muhammad paling mengatakan gimana? Kullu dinabin minas sibai fa akluhu haramun. Semua binatang yang punya taring, punya siung memakannya haram. Berarti makan anjing tidak boleh, makan kucing tidak boleh, makan ular tidak boleh. Ngoten. Wah, lah piye iki aku biasane tuku rica-rica kobra gen greng, enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Nanti juga Nabi mengatakan bahwasanya binatang-binatang tertentu diperintahkan untuk membunuh seperti tikus. Nah, binatang yang diperintahkan untuk membunuh maka memakannya haram. Nanti mboten angsal dahar tikus, untal cindil enggak boleh. Mantap. Dan agama niku clear niku lho kalau dijelaskan dengan ilmu yang baik. Tapi nek niku wau nyandak-nyandak dhewe. Ngajine ra cetone ndi, akhirnya gawe rumus dhewe dan itu menyesatkan orang banyak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak contoh meleh. Nanti ada orang yang dahar niku napa niku? Biawak. Biawak. Apa kuwi biawak iki? Ya bener ya biawak ya, sing ning kali itu lho, Mas. Nah, ada orang makan biawak. Pripun, Dik? Oh, iya. Nanti ada orang makan biawak. Nah, kemudian pas ditanya, "Iki hukumnya apa, Mas?" "Iki hukumnya apa?" "Halal." "Lah kok iso?" "Lah enek dalil lho. Bahwasanya Nabi itu membiarkan sahabat makan biawak." "Endi iki?" Kita baca, ternyata biawak ten mriku bahasa Arabe niku dobun. Dobun niku diterjemahke bahasa Indonesia biawak. Padahal Pak, dobun niku artinya kadal gurun. Bentuknya ya kayak biawak. Ning bentene kadal gurun niku makanane niku sayur-sayuran, tanduran. Nah, biawak niku pakanane batang-batangan toh.
gitu. Nah, sehingga dok niku nek dikiaske dadi biawak niku mboten pas. Lah dok niku nek mami jenengan, lha aku pokoke pengen makan sing ngono kuwi, sing sikile papat tur buntute dawa. Apa gantine nek jenengan memang pengen sing ngoten niku, kadal-kadalan ngoten niku. Nah, niku mang dahar iguana niku luwih cocok. Iguana niku dahare napa? Sayuran, buah-buahan sayuran niku luwih pas. Ngoten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas. Maka dengan begitu kita mengenal Allah dan kemudian mengenal syariatnya. Nah, dari mempelajari Al-Qur'an. Terus urutan dalam masalah interaksi dengan Quran yang pertama dibaca. Jenengan yang belum bisa baca, mangwaos. Jangan sampai tidak bisa baca. Jangan sampai jenengan menghadap Allah tidak bisa baca Quran. Kulo gak ada rencang teng kantor. Wah, nek pamer niku pol. Aku duwe sawah. Ketok omahe cedak-cedak kene. Sawah duwe, omah duwe, toko duwe, mobil duwe, ruko duwe, motor papat. Kalau tengok ini saged maos Quran Pak Anu. Ora. Lah mbok anu derek pengawasan terus isin wis tuwa. Lah niku dite akeh mbok ngundang guru ten omah to. Ngono ya Mas. Ya nggih to. Niku ling ngandani kula pun setahun kepungkur. Ngantos sakniki ora dilakoni. Tapi nek ketemu wong niku pamere sawah duwe, omah duwe, mobil duwe, motor duwe. Nah, akhire kabeh niku mboten guna. Nek napa? Nek jenengan mboten saged maos Quran. Bagaimana jenengan akan memahami agama kalau jenengan sendiri tidak bisa membaca Al-Qur'an? Bapak Ibu rahmatullah Allah. Nah, setelah bisa membaca Quran maka ditahsin. Ditahsin niku diperbaiki bacaannya. Carane pripun nggih semaan. Jenengan nek pun saged piyambak maos piyambak niku rumangsa bener dhewe. Tapi nek semaan mengke enten sing ngoreksi. Ning kadang nggih niku wau kalau bibite dari awal sudah sombong dikoreksi wong nesu. Wah aku semaan, mesti nek semaan kok salah terus rumangsaku. Lah memang salah kok. Makane nek semaan ngoten niku mang paringi guru. Sehingga nanti sing ngoreksi niki si gurune niki mboten kabeh napa piyai niku ngoreksi. Nek sedanten piyai ngoreksi mungkin mesti enten sing tersinggung. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, kemudian di atasnya jenengan tadabbur. Tadabbur ngeten iki, pengaosan. Dibacakan satu ayat dijelaskan, dibacakan satu ayat dijelaskan. Kemudian di atasnya niku nek sanggup dihafalkan tahfidz. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang hudan itu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus sebagai petunjuk. Sehingga ayat ini menegaskan bahwasanya keberadaan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk sampai Nabi SAW melalui Imam Ali beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ala innaha satakunu fitnatan, ketahuilah somben kuwi bakalan akeh fitnah, akeh masalah, akeh problematika hidup. Fakultu mal makhraju minha ya Rasulullah, aku pun bertanya, ya Rasul, bagaimana keluar dari semua keruwetan itu ya Rasul? Qala, kata Nabi, kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwal faslu laisa bil hazli. Maka kembalilah kepada Quran, karena di dalamnya ada kisah orang-orang terdahulu yang bisa kamu ambil pelajaran. Kalau kayak contoh, orang dulu sudah dikisahkan di dalam Al-Quran kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan alias homoseksual itu dilarang di dalam agama. Maka kalau dilarang di dalam agama itu jelas salah. Ketika salah kok ada di kampung sini, jenengan ajak bertobat. Nek ndak mau tobat, nggih Mang Sanjang, ngapunten Mas, Mbak. Ten mriki niku piyai ini normal danten, piyai jaler kali piyai setri nikahe. Mboten jaler kali jaler, mboten jaler dados wandu. Lan jenengan nek dikandani mboten saged, mbok bilih langkung saya jenengan medal ing mriki. Soale mriki piyayine mboten wantun mungkin nek Gusti Allah ndadekke kados kampungnya Nabi Lut diwalik lemahe dadi lungkoh kobong, mboten saged diapa-apake ngantos sak menika. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan niku penyakit nggih. Ampun mungkin enten bencong mriki jenengan malah ditanggap lucu, nek tip-tipane malah kon nyanyi. Bagaimana jenengan akan berharap sakinah mawaddah warahmah pada putra jenengan ketika tanggapannya modelnya ngoten niku?
Tidak bisa Pak, tidak ketemu nalar, tidak ketemu jalur, tidak akan bisa ketemu sebab. Ketika jenengan berharap sakinah mawaddah warahmah pada pernikahan putra putri jenengan, jangan nanggap yang kayak gitu. Nanggap niku ustadz yang ngasih pengawasan mau itu hasanah. Terus jangan ngeten kampung-kampung tertentu niku nyepake pojokan meja cilik ngeten iki rada ombo sithik dienggo wong main karo mendem. Terus ngoten niku nek tangleti putrane dinikahke ngeten kajian pripun sakinah mawaddah warahmah, ndak bisa Pak, ndak bisa. Ndak akan tercapai sakinah mawaddah warahmah ketika wasilah pernikahannya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mungkin pun mboten enten. Termasuk kadang niku ajeng nikah ndak ngitung tanggal. Iki wetone apa, ndak boleh. Ndak usah, ndak perlu. Nek memang jodoh ya jodoh. Suro barang, suro orang, wah jadi nikah ke suro nggak pegatan, Pak. Tiap kota kabupaten niku, piai pegatan niku roto-roto niku di atas 500 orang tiap tahun, roto-roto. Bahkan kayak Sragen niku tembus 1.500 tahun kemarin, lebih malah hampir 2.000. Niku nek kerso mrekso, niku meh kabeh nikahe mboten pas suro. Niku nek kersa mriksa saestu dipriksa niku meh kabeh mboten pas sura. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi la tasubbud dahra. Jangan kamu caci maki masa, fa innid dahra, karena masa itu yang menentukan aku. Sehingga semua hari itu baik. Makanya prinsip dalam Islam semua hari itu baik. Nah, di antara semua hari yang baik ada yang terbaik di menika dinten Jumat. Semua bulan itu baik, di antara semua bulan yang baik itu ada yang terbaik inggih menika bulan napa? Bulan ya termasuk Ramadan, ada juga bulan haram. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua siang itu baik, siang yang terbaik itu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Semua malam itu baik, malam yang terbaik malam Lailatul Qadar. Ngoten. Itu tidak ada yang jelek, yang ada semua baik dan ada yang terbaik. Putra nggih ngoten. Wah, iki anak go sial, mboten enten. Lah buktine sakploke dhek lahir enek wae sing motorku ilang, pitikku ilang, omahku kobong. Mboten enten kaitane kali lare niku, Pak. Semua memang sudah Allah kehendaki dan Allah izinkan terjadi seperti itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sedang mencoba mengetes mana di antara kita yang amalnya, imannya paling baik. Mboten sah dikait-kaitkan dengan anak tertentu. Iki anak gosial iki. Ndak ada Pak wonten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nek memang akhirnya ketemu jodoh, mbok niku wetone napa mawon dinikahke wong sing kenal wetone namung wong Jawa, wong Amerika ya ora tau takok weton. Wong Arab ya ora tau ngerti weton, mboten nate. Mada weton nikah ndak ada. Wong Arab tanglet wonten niku ndak ada. Pokoknya anggap jodoh dinikahkan. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi ditanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bagaimana cara kami keluar pada masa di mana nanti keruwetan itu banyak, kembali ke dalam Quran. Di dalamnya ada kisah umat yang lalu yang bisa kamu ambil pelajaran. Di dalamnya juga ada kabar tentang yang akan datang yang bisa kamu ambil pelajaran, tentang orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Contoh. Dan Quran itu disebutkan orang-orang musyrik itu ketika masuk neraka ditanya, apa yang kamu buat itu? Kenapa kamu buat seperti itu? Mereka menjawab, hada ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami lakukan ini karena kami itu mendapati ini ajaran mbah-mbah kami yang kami langgengkan. Nah niku nek ten kampung, niku piye-piye ngapunten nggih niki pun mboten enten. Niku nek gawe sajen niku, sajen-sajen niku lho sing ten Sabin, ten Prapatan, ten Pengeret, ten pundi-pundi ajeng kawinan nggih ngoten. Ah, arep gawe omah yo dadak disajeni, napa-napa disajeni. Niku nek tekoki kok dadak ngeten iki napa to Mbah? Wis asah kok kaya ngomong. Iki ajarane mbah-mbah biyen lho sami. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, ketika jenengan bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar, jenengan akan meninggalkan itu. Bukan karena enggak bakti sama mbah dulu, justru bakti dengan mbah dulu itu meninggalkan apa yang salah. Semacam iki misal enten tiyang sepuh paring wasiat, le gandeng anak sing paling manut kowe, sisone ora. Iki omah sawah kabeh nggo kowe kabeh, dulurmu rasah. Niki wasiat. Kemudian si bapak ini meninggal. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, wasiatnya tidak di atas kebenaran, maka yang terjadi ketika si bapak ini meninggal, si anak itu tidak boleh menjalankan, tetap harus dibagi
warisan. Senajan dulure tenan ndablek, tapi selama dia masih muslim, masih punya hak waris tetap harus dapat. Mengke ten piye, oh wis diweling ngene karo Pak, akhirnya padu. Nek perlu paten-patenan aku dibilang. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, agama niku kalau diaplikasikan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan kedamaian, sakinah tadi loh, dan rahmah, dan bagaimana kemudian menghadirkan kebaikan dalam hubungan dengan keluarga. Makanya di sini dikatakan, maka barang siapa mantarokahu min jabbarin faqasomahullah, maka barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena sombong, iki lho dalile, iki lho ayate, iki lho penjelasannya, alah mbuh pret rasa mbuh kuwi, maka Allah akan menghancurkannya. Dan iki pun kathah cerita Pak. Enten piyai niku dikandani nek warisan iki didum nganggo hukum Islam, gak wis kene ae. Akhire napa ora temonjo, ora semulur entek gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang nyari petunjuk yang lain kata Nabi SAW, mawanib tagol huda min ghairihi adallahullah. Siapa orang yang mencari jalan selain Al-Quran, maka dia akan tersesat kau loh. Tarwehan, sing siji tarwehan, sing siji malah nyanyi genjer-genjer. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, melangkahkan kaki ke masjid niku kadang menjadi langkah yang terberat kecuali buat orang yang Allah kasih hidayah. Enten piye niku omahe sebelah masjid, nek perlu nemplek masjid, gandeng karo masjid, krungu adzan jane. Tapi yo budeki ndak denger. Denger jane ning etok-etok ra krungu ngoten lho. Termasuk ketika kemudian nggih ningali tanggine niku pengaosan, tanggine niku ngaji Quran, segala macam niku wis ra gagas itu, ra gagas itu. Ning mungkin nek sedo karepe kabeh tanggane kon nyolatke. Padahal Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika menginginkan kebaikan dari saudaranya muslim yang lain, maka Nabi mengatakan alladzina yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Yang terbaik dari orang beriman itu yang serawung. Walaupun nek serawung niku nggih sok-sok enten masalah, teng kedah sabar. Dan itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak mau serawung alasannya aku mau sabar karo wong liya, ndak aku malah gesek. Akhirnya mau serawung niku mboten sae. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kita diminta untuk kembali kepada Quran, berpegang dengan Quran? Maka Nabi mengatakan wa huwa hablullah al-matin, itulah tali Allah yang kuat. Ibarat kita itu ada di dekat jurang, dengan kita berpegang pada Quran maka kita aman, tidak akan kecemplung. Wa huwa dzikrul hakim, dan itu pengingat, pepeling dari Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Sehingga ketika Al-Quran itu dipakai, maka yang terjadi kehidupan jenengan makin sae, makin sae, makin sae, makin sae. Wa huwa siratul mustaqim, dan ia adalah jalan yang lurus. Jika jenengan nek bingung dalam ning surga niku sing mana, Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong sing mlaku ning dhuwure dalan kuwi dalan golek ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, ilmu itu apa? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu ini Quran kali sunnah, dan tidak akan bisa ketemu dengan orang yang ahli maksiat. Makanya orang itu kalau ahli maksiat, tukang mendem segala macam, nek dijak pengajian mesti emoh gitu kan. Nek dijak mancing gelem gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, itu baru ngomongke hudan, masih ada bayyinatim minal huda wal furqan. Ini pun jam 09.00 manjing gede. Nah, ini pun niki ditutup yang atas jam 11. Tekap nggih, mobilnya semanten yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggih, kita tutup dengan doa. Den, kula pun cepak kidungane, Pak. Kula iki bar subuh niki wong muter jaring mantuk. Yang mau nanya Pak? Gak ada. Ini pun. Sebentar. Ini doa kok materi ini. Tungguannya temi sor dewi. Nanti mau. Kesimpulannya mawon nggih. Kesimpulan, nggih, Al-Qur'an memiliki fungsi yang agung. Yang pertama sebagai petunjuk, yaitu huda yang membimbing manusia ke jalan yang lurus dan benar.
Kemudian yang kedua sebagai penjelasan yang menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam urusan agama dan kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga sebagai Al-Furqan yang membedakan antara yang hak, yang benar dan yang batil, petunjuk dan kesesatan. Kemudian juga sebagai syifa, sebagai obat bagi orang yang sakit, khususnya sakit hatinya dan juga badannya. Kemudian juga bisa sebagai nur cahaya yang membimbing manusia ke jalan yang terang dari jalan yang gelap. Kemudian Al-Quran juga bisa sebagai rahmat bagi orang yang beriman di dunia sampai di akhirat. Yang terakhir Al-Quran itu sebagai dikrun, pengingat yang mengingatkan manusia akan kewajiban kepada Rabb-nya. Sehingga kewajiban kaum muslimin kita terhadap Al-Quran yaitu kita wajib mengimani Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka membacanya saja dengan baik sudah berpahala, merenungkannya lebih berpahala lagi, mengamalkannya sehari-hari jauh lebih baik dari semua itu. Kemudian ketika memiliki kemampuan mendakwakannya, maka seorang muslim sebaiknya seyogyanya bisa ikut serta dalam mendakwakan walaupun satu ayat. Ning bener-bener satu ayat niku ani baliku ani walau ayat. Sampaikan satu ayat ning berdasarkan pemahamanku, jangan ngarang-ngarang kayak tadi. Lah ono ning Quran. Iwak kire enek ora, nek gak enek yo aku gak wani ngalah aramke. Mboten-mboten carane nggih. Jadi bener-bener ilmunya niku harus terangkum. Ada di situ ada ilmu tafsir, ada ulumul Quran, ada ilmu asbabun nuzul, macam-macam Pak. Jadi tidak bisa kemudian menguatkan itu tidak bisa. Nah, peringatannya yang pertama, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan nanti akan bangkitkan dalam keadaan buta di hari kiamat. Barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran maka dia akan tersesat. Al-Quran menjadi hujah bagi kita dan hujah yang akan menghakimi kita ketika kita bertentangan dengan Al-Quran. Maka keutamaan berpegang teguh dengan Quran yaitu selamat dari kesesatan di dunia dan akan selamat juga di akhirat, mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat, dan ditinggikanlah derajat orang-orang yang membersamai Al-Quran di dunia sampai di akhirat, dan para malaikat yang mulia akan membersamai orang-orang yang dekat dengan Quran dan tentu mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, kita tutup dengan doa. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi buat hati-hati kami, wa nura sudurina, dan cahaya bagi dada-dada kami, wa jala'a ahzanina, dan penghilang kesedihan-kesedihan kami, wa dhahaba humumina wa humumina, dan penghapus kegelisahan dan kedukaan kami. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami dari apa yang lupa dari Al-Quran itu, wa alimna minhuma jahilna, dan ajarkanlah kami dari apa yang kami belum tahu tentang Quran, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, dan karuniakanlah kepada kami kemudahan untuk membacanya di waktu malam dan di ujung siang, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah yang akan menolong kami nanti di hari kiamat, wahai Rabb semesta alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi perkataan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.